Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah pula sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita satu pekan sekali, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan segala sesuatu bentuk ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Al-ayat Al-Hasyr ayat ke-7, bagian akhir dari ayat yang ke-7. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu sebab kita mendapatkan keberuntungan di akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu sebabnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan kecuali dengan kita beramal. Kita beramal bukanlah satu-satunya sebab
kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kita beramal kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat itu kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita ingin menilai, menimbang betapa besar yang kita amalkan kalau dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Surga Allah itu sangat mahal. Sangat mahal, tidak akan cukup dengan apa yang kita amalkan. Namun kita mendapatkan surga tersebut oleh sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita perlu beramal, mengerjakan amal ibadah sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, harus sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan, baik waktunya, tempatnya, dan hitungannya, dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam beramal pun perlu kita menghadirkan niat. Apakah niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau masih ada harapan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Berniat ingin dipuji, atau berniat ingin diakui, atau berniat materi dan lain sebagainya. Maka mari kita luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Dan apabila niat kita sudah lurus, insyaallah sampai akhir hayat kita nanti kita akan senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila niat kita bermasalah, boleh jadi di akhir hayat, selama kita hidup kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ikhlas, namun di akhir hayat kita meninggalkan amal ibadah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya benar-benar mengamalkan amal penduduk ahli surga, namun ketentuan berkata lain. Dia menjelang hayatnya dia beramal amalan ahli neraka. Padahal amal dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebabkan sedikit lagi dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan tinggal sehasta. Namun di akhir hayatnya dia beramal sebagaimana amal penduduk ahli neraka, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu perlu kita meluruskan niat kita. Apabila kita ikhlas, selama kita beramal, selama kita hidup, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Dan kita juga jangan merasa bangga dengan amal yang kita lakukan. Jangan pernah merasa bangga. Boleh jadi sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, di akhir hayat justru kita meninggalkan amal tersebut karena kita merasa bangga dengan apa yang kita amalkan. Dan juga kita jangan memandang remeh, memandang rendah orang yang saat ini mungkin masih bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita, dan kita pun tidak tahu akhir dari kehidupan mereka. Dan di sambungan hadis tersebut di atas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira',
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk api neraka, namun ketentuan berkata lain, menjelang akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga, artinya dia bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, bahwasanya dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa ujub dengan amal kita. Dan juga jangan kita meremehkan, jangan kita merendahkan orang yang saat ini mungkin masih tergelincir di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita jangan merasa bangga dengan niat kita sudah lurus. Kita harus berusaha, berupaya senantiasa meluruskan niat kita, keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, dahulu para sahabat Nabi tatkala mereka sedang melaksanakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di perang Uhud, mereka tergelincir tatkala mereka menang. Mereka dilupakan dengan harta ghanimah rampasan perang, mereka terpedaya. Padahal keikhlasan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan. Namun saat itu mereka goyah. Maka daripada itu kita jangan merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan yang kita niatkan. Para sahabat pun pernah goyah dengan harta rampasan perang yang Allah abadikan di dalam surat Al-Imran, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum. Sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kaum muslimin dengan memenangkan mereka tatkala perang Uhud, tatkala mereka lemah, kemudian mereka melihat harta rampasan perang, mereka terpedaya. Di antara kalian ada yang mencintai akhirat dan ada yang mencintai dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Di dalam ayat tersebut Allah telah memaafkan para sahabat. Artinya para sahabat pun, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi keimanan mereka, yang tidak diragukan lagi niat mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pun dapat goyah. Maka kita jangan pernah merasa bangga dengan amal kita, dengan amal ibadah kita. Saya telah berbuat ini dan anu, saya telah berbuat ini dan itu. Ini maju karena saya, ini berkembang karena saya. Jangan pernah kita hadirkan yang demikian. Ketahuilah bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, Allah pasti tahu, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Mengenai ayat di atas tadi, Ibnu Mas'ud merasa heran. Katanya, tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hatiku bahwasanya ada di antara kami para sahabat Nabi yang goyah dengan harta rampasan perang, dengan harta yang cuma sedikit. Padahal mereka meninggalkan kampung halaman mereka di kota Mekah, berhijrah bersama Nabi SAW, meninggalkan harta mereka, rela berkorban jiwa dan raga, namun masih tergoyah. Artinya perlu kita ambil pelajaran dari ayat tersebut, bahwasanya siapapun orangnya, siapapun kita, dapat tergoyahkan apabila niat kita tidak lurus, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita senantiasa mengoreksi diri kita, apakah kita benar-benar beramal ibadah tersebut hanya mengharapkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sedikit masih ada rasa kita ingin dipuji, ingin diakui, atau ingin diutamakan dan lain sebagainya.
atau ada niat lain, maka sedikit demi sedikit mari kita hilangkan yang demikian itu. Kita ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan niat kita hanya mengharapkan ridhonya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.